Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, waktu terasa lambat. Tak ada suara kendaraan, tak ada lampu jalan, hanya denting lonceng kuil tua dan desir angin yang mengangkat daun-daun kering dari tanah lapang. Desa itu bernama Wuyun, berarti awan tak terlihat. Warga desa hidup sederhana, memelihara ternak dan menanam padi. Setiap pagi diselimuti kabut yang begitu pekat, hingga orang-orang tak bisa melihat 10 langkah ke depan. Namun kabut itu dianggap berkah, perlindungan dari dunia luar, dan dari sesuatu yang lebih tua daripada dunia itu sendiri. Konon, dahulu kala, di balik pegunungan yang membatasi desa, tersegel sebuah dunia roh. Dunia yang penuh dengan makhluk-makhluk abadi, sabajian bake, sebagian haus jiwa. Segel itu dikunci oleh seorang pendeta suci dengan darahnya sendiri. Sejak saat itu, gunung dijuluki Qianming, kutukan yang menunggu. Selama ratusan tahun, tidak pernah ada yang mencoba naik ke sana. Tapi setahun terakhir, langit di atas gunung itu mulai berubah. Setiap malam Jumat, tepat pukul 9, langit menjadi merah menyala. Bukan merah senja, bukan juga cahaya kota, tapi merah seperti darah segar yang disiramkan ke langit. Para tetua desa mengurung diri. Anak-anak dilarang keluar, dan suara-suara asing mulai terdengar dari balik pepohonan. Tangisan, bisikan, dan kadang suara orang bernyanyi dengan bahasa yang sudah lama mati. Di tengah semua ketakutan itu, ada seorang gadis bernama Lin Ruo, berusia 17 tahun. Ia berbeda, rambutnya keperakan alami, mata keabu-abuan, dan sejak kecil bisa merasakan getaran dari tanah, dari air, dari udara. Ia tidak pernah takut pada langit merah. Justru, setiap langit berubah, tubuhnya bergetar seolah dia bagian dari itu. Lin Ruo dibesarkan oleh neneknya, yang selalu melarangnya mendekat ke arah gunung. Tapi, suatu malam, saat angin berembus terlalu kencang, dan suara genta kuil tak lagi terdengar, Lin Ruo melihat sesuatu. Bayangan putih melayang cepat di ladang kosong. Sosok perempuan dengan pakaian sobek, rambut terurai, dan wajah yang tak memiliki mata. Tapi yang membuat Lin Ruo tak bisa berteriak adalah kalung merah di leher sosok itu. Kalung yang sama persis seperti yang selalu dipakainya. Tubuh Lin Ruo mulai panas, dan dalam sekejap ia terbangun di tempat tidur. Mimpi atau peringatan? Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam tidur, ia berjalan di lorong batu yang licin, menuruni gua yang berputar seperti pusaran. Ia melihat gerbang besar dengan ukiran naga dan mantra-mantra kuno. Dan di balik gerbang itu, ratusan makhluk bermata merah menatapnya. Bukan dengan marah, tapi seperti menyambut seorang ratu yang lama hilang. Langit merah bukan sekadar pertanda, itu adalah panggilan. Dan Lin Ruo tahu, darahnya adalah kunci. Setelah malam itu, Lin Ruo mulai mengalami perubahan. Tubuhnya lebih peka. Ia bisa mendengar akar tumbuhan berbisik, bisa mencium aroma air hujan sebelum turun, dan bisa melihat bayangan samar berjalan di belakang manusia biasa. Namun yang paling aneh adalah lukanya. Luka kecil di jarinya tidak sembuh, malah membentuk simbol yang seolah terukir. Lingkaran dengan 3 garis menyilang. Simbol itu terasa panas saat langit berubah merah. Neneknya, yang biasanya tenang, mulai gemetar setiap melihat langit. Ia mulai menggambar lingkaran pelindung di seluruh rumah dan membakar dupa tiap malam. Dalam tidurnya, Lin Ruo kini tidak hanya melihat pintu gerbang roh. Ia mulai melangkah melewatinya. Dunia di balik sana seperti cermin rusak. Langit terbalik, sungai mengalir naik, dan makhluk-makhluk tanpa wajah menari tanpa suara. Tiap malam Jumat, ia terbangun dengan tubuh basah, seperti habis berenang. Padahal tidak pernah keluar rumah. Suatu pagi, seorang pria tua pendeta datang dari pegunungan utara. Ia melihat Lin Ruo dan membungkuk rendah tanpa berkata apa-apa. Lalu meninggalkan gulungan kain bertuliskan huruf kuno di depan rumah. Dalam gulungan itu tertulis, apabila darahmu terbakar saat langit merah, maka kau bukan bagian dari dunia ini, tapi kau adalah penghubung antara hidup dan mati. Jangan tunggu sampai mereka datang memanggil. Kau harus memilih menutup gerbang itu atau membukanya sepenuhnya. Hari-hari berlalu. Penduduk desa mulai menghilang satu persatu. Awalnya hanya hewan ternak, lalu anak-anak kecil. Tak ada jejak, tak
ada darah. Hanya sehelai rambut putih tertinggal. Seperti milik Lin Ruo. Orang-orang mulai berbisik, menuduhnya, menatapnya dengan takut, tapi tidak berani melawan. Lin Ruo tahu, mereka tidak salah. Dalam mimpinya, makhluk-makhluk di dunia seberang mulai berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan ingatan. Ia melihat kenangan masa lalu, seorang wanita muda dengan rambut perak berdiri di puncak gunung Qianming, dengan tubuh berdarah, mengikat gerbang roh, dengan rantai jiwanya sendiri. Wanita itu sangat mirip dirinya. Lin Ruo sadar, ia bukan reinkarnasi biasa. Ia adalah jiwa yang tak pernah selesai. Dulu, ia menutup gerbang itu. Kini dunia ingin ia membukanya kembali. Saat langit merah berikutnya datang, ia berjalan ke kaki gunung. Tanpa sepatu, hanya mengenakan pakaian putih tipis. Di punggungnya, muncul pola-pola merah seperti luka terbakar, membentuk sayap yang tidak bisa terbang. Ia tidak melawan, hanya menerima, karena di atas sana, sesuatu telah menunggunya sejak ratusan tahun lalu. Pendakiannya sunyi, hutan terasa mati, tak ada suara jangkrik, tak ada burung, hanya denging halus, seperti suara doa yang dibisikkan ribuan mulut yang tak terlihat. Di pertengahan jalan, Lin Ruo melihat bayangan masa lalu dirinya sendiri. Seorang gadis muda dari zaman kuno, berdiri dengan wajah lelah, tapi penuh tekad. Di belakang gadis itu, ratusan roh menunduk, seolah memanggilnya pemimpin. Tapi Lin Ruo tak lagi ingat kehidupan itu. Hanya patanggen, gambar, pertumpahan darah, pengorbanan, dan janji yang tak bisa ditepati. Saat mencapai puncak, ia mendapati gerbang batu besar, terkunci dengan rantai cahaya. Tapi rantai itu mulai retak, dan di celahnya muncul mata merah satu persatu, mata dari Roro yang menunggu pembebasan. Mereka memanggil Lin Ruo, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melengkapi sesuatu. Dunia roh mulai rusak, waktu mereka membusuk. Tanpa pembuka gerbang sejati, keseimbangan akan hancur, bukan hanya di sana, tapi juga di dunia manusia. Lin Ruo berdiri di antara dua kehendak. Dunia yang takut padanya, dan dunia yang membutuhkannya. Langit memerah semakin dalam, tak lagi seperti darah, tapi seperti luka terbuka yang menyayat langit malam. Gerbang itu kini bergetar, dari celahnya keluar tangan-tangan roh, mencoba menarik rantai terakhir. Suara seperti ribuan serangga menyatu dalam satu jeritan. Lin Ruo berlutut di depan gerbang, meletakkan tangannya di atas tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, membakar, memelintir tulang-tulangnya. Tapi ia bertahan. Dari tanah muncul cahaya. Simbol yang sama seperti di jarinya kini menyala di seluruh tanah sekitar, membentuk lingkaran segel. Suara roh menangis, merontak. Tapi Lin Ruo tahu, ini adalah takdirnya. Bukan untuk membuka, tapi untuk menjadi segel terakhir. Tubuhnya mulai menghilang. Urat-uratnya berubah menjadi garis cahaya. Dan pada saat terakhir, ia melihat semua ingatannya. Dari kehidupan lalu, hingga sekarang. Lin Ruo bukan hanya penjaga. Ia adalah gerbang itu sendiri. Suara hening. Angin berhenti. Langit yang merah perlahan memudar menjadi kelabu. Gunung Qianming kembali sunyi. Desa Wuyun terbangun dalam keadaan tenang. Mereka yang hilang tidak kembali, tapi tak ada lagi yang menghilang setelah itu. Tanaman tumbuh kembali. Sungai yang keruh jadi jernih. Di Koki Ganeng, sebuah batu kecil muncul dengan simbol aneh yang bersinar samar. Saat malam Jumat tiba, orang-orang menghindari tempat itu. Tapi setiap kali angin bertiup ke desa, terdengar suara halus, seolah ada seseorang yang masih menjaga dari atas sana. Lin Ruo kini tidak ada, tapi juga tidak pergi. Langit merah tak lagi datang, tapi setiap anak yang lahir dengan rambut perak di desa itu akan bermimpi tentang dunia di balik gerbang. Dan suatu hari, salah satu dari mereka mungkin akan dipanggil kembali